Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini Kamis 17 November 2022, pembacaan kita sudah tiba di kitab Mazmur pasal 130. Saya akan bacakan ayat yang pertama dan ayat yang kedua terlebih dahulu. Mazmur 130. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua, nyanyian syara, dari jurang kesusahan, aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarlah seruanku, perhatikanlah permohonanku. Nah, Bapak Ibu sekalian, Mazmur 130 juga tidak ditulis dengan jelas siapa yang menulisnya. Ya, cuman ada beberapa tafsiran bahwa ini ditulis oleh Raja Hizkia. Mazmur 130 berbicara tentang belas kasihan Tuhan. Bersama saya ucapkan belas kasihan Tuhan. 2, 3, belas kasihan Tuhan. Nah, kita perlu Bapak Ibu sekalian untuk mempercayai dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang sangat mencintai dan mengasihi umatnya, dan hatinya penuh dengan belas kasihan. Mengapa kita harus mempercayai bahwa Tuhan Allah penuh dengan belas kasihan? Karena ada banyak anak Tuhan yang mengalami kesulitan untuk mempercayai, untuk mengerti bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Tuhan itu adalah Allah yang penuh belas kasihan. Pertanyaannya mengapa? Karena secara mata jasmani kita melihat orang-orang yang kita hormati, orang-orang yang kita kagumi, mungkin itu pendeta besar, atau mungkin itu orang tua kita, atau mungkin siapa yang menjadi idola kita. Ternyata orang-orang yang kita kagumi itu hatinya nggak ada belas kasihan, atau kasihnya itu adalah kasih yang bersyarat. Kalau mereka mengasihi itu ada maksud-maksud tertentu di belakangnya. Bahkan kita mendengar ada hamba-hamba Tuhan yang besar, hamba-hamba Tuhan yang terkenal, dan kemudian mereka jatuh di dalam dosa, ya. Dan itu yang kemudian merusak kepercayaan banyak anak-anak Tuhan, tidak bisa menangkap dan mengerti tentang belas kasihan Tuhan. Nah, hari ini melalui Mazmur 130, biarlah setiap kita mau kembali dengan sungguh-sungguh mempercayai bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia penuh dengan belas kasihan dan dia mencintai umatnya untuk selama-lamanya. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua berbicara tentang jurang kesusahan. Bukan sekedar kesusahan, tapi jurang kesusahan. Selokan itu nggak terlalu dalam, ya. Got itu nggak terlalu dalam, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau namanya jurang, itu dalamnya luar biasa. Jadi kalau pemazmur berkata tentang jurang kesusahan, artinya, Bapak Ibu sekalian, yang namanya susahnya itu bukan double, bukan triple, ya kan? Tapi benar-benar pemazmur ini merasakan yang namanya kesusahan yang amat sangat, sehingga membuat pemazmur ini mengalami keputusasaan. Hari ini, mungkin ada di antara kita yang sedang berputus asa. Kabar baiknya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang murah hati, dan dia Tuhan yang mau menyelamatkan umatnya. Yang setuju katakan amin, ya.
Kalau tadi memperhatikan pujian, mulai dari pertama bicara tentang kasih Allahku sungguh telah terbukti. Itu jangan hanya di mulut dan bibir kita saja, Bapak Ibu sekalian. Tapi pahamilah bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh Tuhan Allah yang mengasihi kita. Maka itu ketika kita datang dan berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Nah, di Mazmur 130 ini, ayat yang pertama dan ayat yang kedua berbicara orang yang mengalami kesusahan yang amat sangat karena perbuatan dosa mereka. Sekali lagi, kemarin saya sudah sampaikan, ada orang yang mengalami kesusahan bukan karena dosa atau kesalahannya. Tapi Mazmur 130 ini berbicara ada orang-orang yang sampai mengalami kesusahan yang amat sangat karena kesalahannya. Maka Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu datang ke dunia bukan untuk menghukum. Sekali lagi, Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap kita yang mau berseru kepada Dia untuk dikeluarkan dari jurang kesusahan. Ya, mungkin hari ini kita sedang susah, ada di dalam jurang kesusahan karena ekonomi, karena kesehatan, karena rumah tangga, keluarga, atau tentang hubungan suami istri, orang tua dan anak, atau apa saja yang menyebabkan kita ada di dalam jurang kesusahan. Percayalah Bapak Ibu sekalian, belas kasihan Tuhan itu akan mengeluarkan kita dari jurang kesusahan. Ya, yang kedua, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat berkata begini. Jika engkau terus mengingat dosa kami ya Tuhan, siapakah dapat tahan? Tetapi engkau suka mengampuni, supaya orang menjadi takwa. Saya ulangi ayat yang keempat. Tetapi engkau suka mengampuni. Bapak Ibu sekalian, setiap kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita masing-masing di hadapan Tuhan. Ingat, believe it or not, Tuhan itu pasti datang untuk kedua kalinya. Dia akan datang untuk menjadi hakim. Dan dia akan mengadili setiap umat manusia. Tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini yang tidak akan menghadap kepada tahta pengadilan. Tapi yang luar biasanya, Tuhan kita Yesus Kristus, Dia adalah hakim yang agung. Dia adalah hakim yang adil. Setiap orang tidak akan pernah salah di dalam penghukuman daripada Tuhan. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka hakim itu menjatuhkan keputusannya menghukum kita. Dan yang luar biasa, hakim itu yang membayar denda-dendanya, dan hakim itu yang akan menggantikan kita-kita ini untuk menjalani hukumannya. Dan itu sudah dilakukannya 2000 tahun yang lalu dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dengan kata lain, bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah dibenarkan, dibebaskan dari hukuman kita masing-masing. Sebab Tuhan itu yang menanggung hukumannya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita diingat-ingat terus oleh Tuhan kesalahan kita, wah, kita akan menjadi orang yang celaka. Sebab Tuhan itu Maha Tahu, Tuhan itu Maha Kuasa, tidak ada satupun kesalahan kita yang tidak akan diingat oleh Tuhan. Tetapi Tuhan dengan penuh belas kasihannya
maka dia sengaja tidak mau mengingat-ingat dosa dan kesalahan kita. Bahkan di ayat yang lain di kitab Mazmur dikatakan bahwa semua kesalahan kita sudah dilemparkan ke dalam tubir-tubir laut. Artinya di laut ada tempat yang paling dalam yang namanya tubir-tubir itu. Sehingga ketika kesalahan kita dibuang di situ, Tuhan tidak mau dan tidak dapat mengingat-ingatnya kembali. Ya, sebab ketika Tuhan masih mengingat-ingat dosa dan kesalahan kita, maka Bapak Ibu sekalian itu akan merupakan satu tembok sehingga kita nggak bisa komunikasi dengan Tuhan. Nah, Tuhan tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ketika Tuhan mengampuni dosa kita, Bapak Ibu sekalian, maka tembok-tembok itu runtuh dan tidak ada lagi pembatas antara kita dengan Tuhan Allah itu. Sehingga kapan saja, di mana saja, kita bebas datang kepada Tuhan dan kita memanggil Dia, ya Abba, ya Bapa. Zaman sebelum Yesus mati di atas kayu salib, ada tirai bait suci yang memisahkan umatnya dengan Tuhan. Tidak semua orang boleh masuk ke tempat Maha Kudus, kecuali imam-imam yang sudah diundi untuk bertugas. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dikatakan oleh Alkitab, tirai bait suci itu terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Dengan demikian, tidak ada lagi batasan, orang-orang bisa bebas datang kepada Tuhan yang Maha Kudus. Ya, maka itu Bapak Ibu sekalian, karena Tuhan sudah mengampuni kita, Tuhan sudah membebaskan kita dari kesalahan-kesalahan kita, karena Dia memang suka mengampuni, Tuhan juga mau kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita mengingat kesalahan-kesalahan orang yang diperbuat kepada kita, artinya kita juga sedang membangun sebuah tembok sehingga kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang itu. Jadi hal yang kedua dari Mazmur 130 ini, Tuhan mau menegaskan bahwa Tuhan sudah mengampuni kita dan kita juga harus mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi soal mau atau tidak mau. Untuk mengampuni orang lain itu adalah sebuah keputusan dan harus dilakukan dengan sengaja, ya. Dan kemudian yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam dikatakan, aku menantikan bantuan Tuhan. Janjinya ku harapkan. Aku merindukan Tuhan lebih dari seorang peronda merindukan fajar. Ya, ini luar biasa pakai istilah seorang peronda merindukan fajar. Kalau kita masih ingat Bapak Ibu sekalian, ya, pada beberapa tahun yang lalu di Indonesia, khususnya kalau kita tinggal di daerah-daerah kecil, ada yang namanya ronda malam, ya. Ada orang-orang yang bertugas, kemudian dia keliling komplek, keliling tempat kita tinggal, Bapak Ibu sekalian, meronda, bawa lampu, bawa senter. Jangan-jangan nanti ada maling, jangan-jangan nanti ada perbuatan jahat, jangan-jangan ada orang yang butuh bantuan. Nah, peronda-peronda ini, Bapak Ibu sekalian, karena mereka kerjanya tengah malam, mereka kepingin loh cepet-cepet pagi, ya kan? Kenapa? Karena kalau sudah kelihatan matahari, pekerjaannya selesai. Nah, di sini ayat yang kelima dan ayat yang keenam mau berbicara di dalam kegelapan, segelap-gelapnya kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Pasti setelah gelap,
itu akan terbit yang namanya terang. Peronda itu tahu malam itu tidak akan berkepanjangan karena sesudah malam ada fajar pagi yang terbit. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sudah bosan ya dengan hidup kita yang ada di dalam kegelapan ya. Kapan ini akan berlalu dari hidupku? Kok kayaknya aku nggak bisa lihat pertolongan Tuhan? Kok kayaknya duniaku begitu gelap? Percayalah Bapak Ibu sekalian, fajar itu pasti terbit. Maka itu yang penting dari ayat yang kelima dan ayat yang keenam ini. Kita harus sabar. Bersama saya ucapkan sabar. 2, 3, sabar. Sabar untuk apa? Sabar untuk menunggu terbitnya fajar itu. Kegelapan pasti segera berlalu dari hadapan kita. Maka itu Bapak Ibu sekalian, seperti yang ditulis dari ayat yang kelima, harapkan terus bantuan Tuhan, harapkan terus pertolongan Tuhan. Never give up. Jangan ada yang menyerah. Amen. Dan yang terakhir, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Berharaplah kepada Tuhan, hai umatnya, sebab ia tetap mengasihi. Wih, luar biasa. Dan selalu siap menyelamatkan. Ia akan membebaskan kita dari kesalahan kita. Wow, ayat 7 dan ayat yang ke-8 ini luar biasa, powerful Bapak Ibu sekalian. Ayat ini mau berbicara tentang orang-orang yang terikat dengan dosa. Ayat ini mau berbicara tentang orang-orang yang terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Saya ketemu dengan beberapa orang yang dia hampir putus asa dengan kebiasaannya untuk berbuat dosa, ya. Nah, yang luar biasa Bapak Ibu sekalian, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan itu pasti melepaskan orang-orang yang terikat dengan dosanya. Tinggal mau atau tidak mau. Ini bukan bisa atau tidak bisa. Dan yang luar biasanya, kalau kita datang kepada Tuhan, dikatakan dia tetap mengasihi. Bahkan Alkitab berkata begini, mari kita berperkara. Dosamu semerah kesumba, aku akan jadikannya seputih bulu domba. Kalau dosamu semerah kain kirmisi, aku akan menjadikannya seputih salju. Darah Yesus itu lebih daripada cukup untuk membebaskan dan mengampuni dosa-dosa kita. Jangan ada seorang pun di antara kita yang berkata, dosaku terlalu besar. Aku jijik dengan dosaku. Dosaku nggak bisa lagi diampuni. No, buang jauh-jauh perkataan seperti itu. Itu adalah perkataan yang meremehkan kuasa darah Yesus. Ya, seolah-olah darah Yesus nggak cukup untuk mengampuni dosa kita. Maka itu ada banyak orang-orang yang terikat dengan dosanya. Dia tidak mau datang kepada Tuhan karena dia tidak percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dia yang mau membebaskan kita. Dia yang mau melepaskan kita dari segala kesalahan kita. Dan bukan itu saja, tapi Tuhan mengampuni. Tuhan kembali mengasihi. Dan Tuhan mau menyelamatkan kita. Dari Mazmur 130, kita belajar bahwa kita harus mempercayai kembali tentang belas kasihan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan percaya dengan tuduhan-tuduhan yang ada di dalam hati kita. Semua kita dikasihi oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus, mampukan kami
untuk menangkap kebenaran ini, bahwa Engkau sungguh Allah yang penuh dengan belas kasihan. Buat kami mempercayai kembali, Tuhan, apapun masalah yang sedang kami hadapi, betapa besarnya, betapa dalamnya kesusahan kami, betapa hebatnya dosa-dosa kami. Tapi kami tahu satu hal, Engkau Allah yang murah hati, Engkau Allah yang mengampuni kami, Engkau Allah yang penuh belas kasihan, dan Engkau Allah yang memulihkan hidup kami. Kasih-Mu itu kekal untuk selama-lamanya. Kami percaya setiap kami, Tuhan ada di dalam rencana kami semua untuk kami mengalami kehidupan yang menang gilang gemilang. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.